Oke, gini loh Mas yo. Kalau sampean servis motor, kalau belum minimal 99%, motor itu jangan dikasihkan ke pemakai. Orangnya itu servis ke kita. Orangnya berkeinginan motor ini benar-benar normal, seperti standarnya. Tapi kalau motor itu belum normal, jangan sampai dikasihkan ke pemakai. Kasihan Mas, sudah servis, sudah bayar mahal-mahal, tapi motornya itu gak enak, masih kurang gitu loh ya. Nah gini ya, kalau sampean itu benar-benar jiwa mekanik, otaknya mekanik, itu 1000 akal, 1000 cara kalau otaknya mekanik. Karena apa? Sebagai mekanik itu pasti otaknya itu cerdas. Ya. Oke, kalau kita sebut mekanik, pasti otaknya itu cerdas. Karena apa? Karena kita disuruh ngakal. Ya, yang pertama disuruh membenahi, mencari kerusakannya, menganalisanya. Banyak hal di otak mekanik, ya. Jadi satu otak mekanik itu mempunyai pemikiran itu hampir 1000 ya, 1000 cara. Oke? Jadi kalau sampean membenahi motor hanya cukup servis yang ada. Iya kalau enak motornya di orangnya. Nah, jadi gini Mas ya. Sebelum kita kerjakan motor ini, orangnya minta servis ya, contohnya ya. Sebelum kita kerjakan motor ini, kita pakai, gak usah digeber-geber, gak usah banter-banter, gak usah ngebut-ngebut ya. Sebelum kita servis, kita pakai motornya. Kita rasakan RPM bawahnya, kita rasakan RPM tengahnya, kita rasakan RPM atas, kita rasakan. Dan kita rasakan tenaganya juga. Di setiap RPM kita rasakan. Itu adalah mekanik yang sebenarnya. Nah, kemudian banyak lagi ketika kita mencoba, rasakan pengeremannya, rasakan kaki-kakinya, ya. Contohnya seperti itu. Dan dengarkan suara mesinnya, kalau ada kemeletek, ada apa ya. Apakah stansionernya motor ini enak? Apakah RPM-nya pas stansioner itu pas 1400, 500 ya. Kalau mekanik itu pasti mempunyai pemikiran yang cerdas. Sebelum mengerjakan motor orang, kita tanya dulu keluhannya apa. Jika ada keluhan, kita kerjakan. Kita akan menganalisa. Kita akan mencari titiknya, kerusakannya di mana dan penyebabnya di mana. Jika sudah ketemu titik penyebabnya gimana, titik kerusakannya itu jika ketemu titik kerusakannya itu di mana dan penyebabnya itu apa, jadi sampean harus tahu penyebabnya itu apa. Oke? Jadi, setiap komponen part di motor injeksi sampean harus tahu. Contohnya ini. Sein. Sein fungsinya untuk apa? Untuk sein, cara kerjanya gimana? Ya nyala-nyala Mas. Sein awake dhewe pencet apa? Arah ini ya, sein ini kan kiri, harus nyala. Cara kerjanya kan harus nyala. Nah, di sein ini ada apa aja yang harus nyala? Disuplai arus 12 volt dan massa. Sampean harus tahu, masanya itu dari mana? 12 voltnya suplai 12 voltnya tegangannya itu dari mana? Sampean harus tahu. Dasarnya ini harus tahu dulu cara kerjanya gimana. Dasarnya itu ada apa aja di sini, harus tahu ya. Jangan hanya servis motor orang, servis, mbok iku ngretek, mbok iku gimana wis selesai Pak. Nah, di orangnya merasakan loh. Motor ini selesai apa? Sebelum saya servis, saya sudah saya servis, kok motornya sama aja, nggak ada perubahan. Rugi dong saya servis, kata-kata gitu. Nah, banyak hal di bengkel saya itu kedatangan itu motor itu yang habis diservis bengkel sana, ngolang-alik bengkel, motor tetap keluarnya tidak kunjung hilang. Nah, kemudian langkahnya yang dari orang deket-deket daerah malah kota sini saja itu walaupun jauh itu diterjang maksudnya datang ke bengkel saya untuk mengakhiri kasus yang dialaminya. Contohnya gitu. Jadi kalau tim saya mohon ya, kalau tim saya melihat video ini atau tim kerja saya di lapangan melihat video ini, jangan sampai kalian mengecewakan pelanggan saya. Karena yang punya bengkel itu namanya atas nama saya, Nunung Otomotif.
atau Mas Agus. Jika salah satu sampean mengecewakan orang, maka yang ada nama saya jelek. Jangan servis di situ. Kerjanya asal-asalan dan wah banyak lain lagi ya. Yo ibaratnya seperti ini Mas ya. Jika sampean melakukan 1000 kebaikan, oke. Kemudian sampean melakukan 1 kejelekan. Yang ada bagaimana? 1000 kebaikan itu hilang Mas. Ibaratnya kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, daripada saya banyak ngomong, yang penting kalau tim saya pastikan benar-benar motor orang itu walaupun nggak 100% itu 99% normal dan aman. Untuk pengereman, untuk kaki-kaki sampean rasakan bearing-bearingnya kocak apa enggak ya, ketika dibuat jalan itu enak apa enggak, tenaganya dapat apa enggak, stansionernya itu sudah pas apa enggak, RPM bawah, kemudian tenaganya bagaimana, RPM bawah, RPM tengah dan RPM atas. Kalau sampean itu jiwa mekanik, saya yakin sampean ngecek motor dalam keadaan standar tengah seperti ini saja, kalau sampean mekanik, sampean bisa merasakan, oh motor ini matian, stansionernya nggak bisa. Ketika saya gas ini kok tenaganya kok nggak ada. Gas sudah, padahal gas ini sudah saya buka, tapi RPM mesin lambat teriaknya. Contohnya kayak gitu Mas ya. Oke? Kita buka gas, tapi mesin lambat naiknya. Jadi tenaganya nggak ada. Ketika gas kita pelintir-pelintir gini, nah malah mesin seakan-akan itu nggak ada tenaga. Kalau memang mekanik, sampean pasti bisa merasakan suatu motor saat di standar tengah. Standar tengah saja itu bisa merasakan, apalagi dibuat jalan. Enak enggaknya. Jangan servis motor, cuma servis-servis saja kemudian dikasihkan orangnya. Aduh, gimana ya? Jadi sampean harus mampu menganalisa sebuah keluhan dari motor. Kalau orangnya servis, bilang keluhannya apa. Kalau tidak ada keluhan, berarti servis ringan saja. Tapi pastikan selesai servis motor ini performanya itu makin dapat. Walaupun nggak 100%, minimal 99% kurang 1 itu motornya normal. Kemudian kasihkan ke orangnya. Sampean coba Pak, sampean rasakan. Enggak, kadang sekarang servis, yang penting keluhannya misal matian ya, mati stansioner matian, sampean benerin itu aja, tapi tenaganya nggak sampean cek. Ya, tenaganya nggak sampean cek. Kemudian, aduh jangan sampai Anda menjadi mekanik seperti itu. Yang hanya mencari uang, yang hanya mencari keuntungan, tapi tidak memberikan kualitas kerja kita. Kita bekerja adalah jasa ya. Jasa. Maka dari itu, jasa kita harus sebagus mungkin, nama kita harus dikenal. Dikenal mulai dari orang-orang terdekat, orang-orang jauh. Lama-lama bengkel sampean akan banyak pelanggan ya, sampai antri-antri. Percaya sama saya, pasti mencari sampean. Kalau sampean tim Nunung Otomotif, namanya siapa, pasti sampean akan dicari. Saya mencari namanya ini karena kerjaannya bagus. Contohnya gitu. Jangan hanya mencari uang. Servis motor asal-asalan. Jangan, pastikan sebelum diservis sama selesai diservis motornya itu tambah enak loh Mas. Misal intinya kayak gitu ya. Sekarang servis, besok kembali lagi, kurang pernah kayak gitu jangan. Oke ya. Oke, daripada saya banyak ngomong seperti ini, tapi saya edukasi buat kawan-kawan, buat tim-tim ya. Semoga sampean bisa menjadi mekanik yang handal, tidak pintar tapi cerdas dalam pemikiran. Karena apa? Orang pintar beda dengan orang cerdas. Orang cerdas itu mampu segala hal dalam pemikirannya. Kalau orang pintar, aduh ojo pinter ngakali wong, pinter ruwet, ojo dadi wong ngono. Kalau cerdas pastinya itu orangnya itu baik ya. Kalau orang cerdas, kalau orang pintar belum tentu baik. Oke, jadi di sini saya ada keluhan di motor Aerox ini ya. Kendalanya stansionernya itu kadang bandang sendiri motornya, oke? Kadang bandang sendiri. Kemudian kadang RPM-nya itu naik turun sendiri, dan RPM-nya selalu besar di atas 1500, yaitu 1550, 1600, 1700, kadang nyampe 2000 barang.
juga ya. Jadi sampean jadi mekanik sing pinter, sing ojo pinter sing cerdas ngono lho. Lah berhubungan dengan stansioner itu naik turun, ini stansionernya nggak matian ya, jenis aerok ini. Tapi stansionernya itu tiba-tiba kecil sendiri gitu ya. Tiba-tiba besar sendiri, tiba-tiba kecil sendiri. Jadi kita harus tahu di mana permasalahannya itu. Kalau seperti itu. Nah, ketika habis dipakai, motor itu bandang bisa sampai ke RPM 2000. Jadi sampai 2500 motor itu kita diam ya. Motor itu bisa jalan sendiri, tapi pelan-pelan ya. Tapi kalau nggak kita rem, jablas melaku toh motornya ya. Nah, itu keluarnya itu seperti ini ada di apa? Akan saya videokan. Kalau sampean mau belajar ya. Bukannya saya menggurui. Kalau untuk yang suhu, sampean abaikan saja video ini, sampean lewati ya. Saya hanya mengedukasi teman-teman yang baru-baru bergabung ya. Jadi istilahnya sampean itu wes jadi mekanik jos kalau sering nyimak video saya. Nah, dengan yang dikeluhkan motor ini seperti saya tadi ya, berarti berhubungan dengan cuk otomatis, yaitu ISC kalau di motor Yamaha. Kalau di Honda itu namanya IACV, cuk otomatisnya. Oke, kita masuk di Yamaha dulu yang kita bicarakan ya. Berarti kalau stansionernya itu naik turun di jenis motor ini maupun Mio J yang memakai ISC, cuk otomatis itu, berarti permasalahannya ada di ISC-nya ya. Karena apa? Jika ISC itu bermasalah atau macet, kadang motor kalau macetnya itu keluar sini ya. Posisi ISC kan di sini Mas ya. Posisi ISC kan di sini ya. Kalau kan posisi ISC di sini ya. Kalau ISC-nya pelungernya itu ke sini ya, ke sini otomatis motor bandang. Oke, bandang. Ngebuka ya. Kalau ke sini kan ngebuka. Kalau ke dalam, pelungernya itu ke dalam, itu motor malah matian. Jadi sampean harus tahu cara kerjanya ISC itu bagaimana ya. Jika pelunger itu ke dalam, motor ini akan matian, nggak bisa stansioner. Nah, jika ISC pelungernya ini keluar, jadi motor ini bandangan. Oke? Bisa sampean rangkum ya untuk dasarnya. Cara kerjanya ISC seperti yang saya katakan, yaitu adalah ISC itu cuk otomatis ya. Jadi untuk RPM bawah saat menghidupkan motor itu ISC-nya ngebuka, kemudian akan menata sendiri mencari stansioner yang pas. Nah, itu sudah diatur dari SGCU yang ada di dalam situ ya, SGCU-nya. Bodek ini ya di situ. Oke. Jadi jika ISC-nya itu nggak bisa disetting, contohnya seperti ini ya, ISC-nya, jadi sampean harus tahu dulu cara kerjanya. Oh, jika plunger ini ke dalam, ini motor ini bagaimana? Jika plunger ini keluar, ini motor stansioner itu gimana? Sampean harus tahu cara kerjanya ISC itu gimana. Kemudian yang menyuplai ISC itu dari mana? Itu ada 4 kabel. Yang 2 tegangan 12 volt, yang 2 adalah sinyal massa dari SGCU, walaupun 12 voltnya juga dari SGCU sama-sama. Jadi misal seperti ini tak videokan ya. Misal kita setting tetap nggak bisa, stansioner itu bandangan, tetap kita setting. Lah maka dari itu akan kita, kalau sampean nggak punya ISC baru, kita ganjel pakai selang ya. Caranya ganjel binaman wis sampean golek di video teman-teman ya, cara ganjel ISC. Wis sampean sesuaikan. Ndek sih, ndek pendek dulu. Kalau pendek terlalu bandang sampai tambahi agak panjang dikit. Kalau agak panjang dikit, motor itu tetap bandang sampai tambahi ya. Semakin selang itu panjang ya, semakin selang itu panjang, maka stansioner itu matian. Kalau kepanjangan stansioner itu matian, kalau kependekan tetap bandangan kalau ISC-nya error. Oke? Tapi sebelum sampean ganjel seperti itu, sampean ganti ISC yang baru dulu ya. ISC yang baru dulu. Kalau ISC yang baru masih tetap, berarti sampean ganjel selang seperti yang saya katakan. Loh Mas, ini misalnya ada yang nanya, Mas ini yang bermasalah itu apanya? ISC tak ganti yang baru masih tetap bandangan, stansioner naik turun. Jadi masalah di mana? Masalahnya berarti ada di suplainya.
suplainya yang menggerakkan ISC, yaitu 12 voltnya, entah itu 12 voltnya, entah itu sinyal masanya yang error ya, yang dari SCU. Oke? Kalau kita cek di luar itu normal saja. Motor tidak kita hidupkan, kontak off, mau mutar, kontak on, mau mutar, itu normal-normal kalau kita cek begitu. Tapi ngeceknya kalau motor dihidupkan, itu bisanya kita tancapkan di throttle body. Ya, seperti ini contohnya. Saya tak videokan biar sampai-sampai paham ya. Saya tidak menggurui tapi saya hanya edukasi, memberikan kedetailan cara pengecekan ISC, bagaimana yang error yang gini mbuh wis yo. Sampeyan simak videonya. Oke, kebetulan ini jenis NMAX. Apa? iRock Smart Key ABS yo. Iki lho ABS ya. Oh, kita coplok anu nih ya. Pokoknya ini tipe Smart Key ABS yo. Karena kalau motor ini kan tak kontak on, speedometer kan gak nyala. Karena apa? Karena di sini soket speedometer saya lepas. Jika tidak saya lepas, saya diagnosa pakai JDIAC, ini tidak bisa terkoneksi ya. Kalau pakai MSD itu bisa terkoneksi tanpa harus melepas soket speedometer. Karena di sini saya pakai JDIAC, ini saya lepas. Ini untuk tipe iRock Keyless ABS yang tahun 2017 ya. 2090 ke bawah. 2020 ke bawah ya. Oke. Ini loh Mas. Tak videokan sampean ben paham ya. Oke. Aduh. Aku kalau memberikan video itu detail Mas ya. Oke. Nah, caranya seperti ini ya. Pula apa gak? Ini wis. Nah, sekarang kita masuk di diagnosa ya. Diagnosa kita masuk. Jenis motor apa ini? Yamaha. Nah, ini atas ini Yamaha. Kita klik OK. Pemindahan otomatis kita masuk. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, berarti kita matikan sudah. Kemudian tekan OK, kita disuruh nyalakan kunci kontak atau on-kan kunci kontak ya. Nah, oke. Kemudian kita coba masuk di mode monitoring data atau live data ya. Matikan kunci kontak, disuruh matikan kunci kontak, disuruh on-kan kunci kontak. Nah, oke ya. Untuk idealnya ya, idealnya motor iRock NMAX ini idle atau stasionernya itu enakan di 1400 dan 1450 sampai 1500 saja ya. Jangan sampai melebihi 1500 karena terlalu besar stasionernya, idlenya ya. Nah, oke. Di sini kita akan hidupkan motornya. Karena kita masuk di mode monitoring data, jadi motor ini bisa dihidupkan. Kalau kita masuk di tes aktuator, itu motor nggak bisa dihidupkan ya. Oke, kita hidupkan motornya. Kita cek RPM-nya. Bentar, kita fokus di RPM. Ini ya. Oke, lo. Piro iku mangko? Sampeyan kan ngerti dhewe 1750 ya. 1600. Oke, 1450, 1700. Ini nggak enak Mas ini. Stasionernya ini naik turun loh ya. Loh. Ini kalau sudah dibuat jalan, ini bisa nyampe 2000 RPM-nya. Saat motor stasioner ya. Enak-enak sampai jalan kemudian diam ya, berhenti kemudian tapi RPM-nya tinggi sendiri sampai 2500 2000 wis ya. Sampai 2000. Ini ketinggian ini loh ya. Kita fokus. Oke. Seharusnya 1400 sampai 1500 saja, itu idealnya ya. Oke. Ini ntar bisa nyampe ke angka tinggi Mas kalau mesin panas ya. Maka dari itu kita off-kan kontak dulu ya. Kita off. Nah, ini kecil-kecil sendiri loh. Naik-naik lagi ya. Oke. Jadi, di sini kita akan masuk di bentar. Fokus. Jadi di sini kita akan kembali dulu. Ya, kembali dulu, kemudian kita masuk di mode tes aktuator. Ketika masuk sini, kontak off dulu, kemudian kontak on. Ketika kontak off lagi, kontak on lagi. Ketika kontak off lagi, kemudian ketika tekan OK, kemudian on kan kontak. Nah, kalau kita masuk di sini, mode tes aktuator, kita tidak bisa menghidupkan si motor ya. Oke, untuk TPS bukan TPS di sini ada 16, nggak boleh
bawah 14, nggak boleh di atas 20. Oke, ngerti ya? Wis liyane nggak tak hiraukan iki wis. Masih apa jenenge? Kerusakan apa ae ya wis sejarah lho ya biasa ya. Nah, ini kan ada kontrol putaran langsam ISC. Nah, ini misal kita tekan OK, maka ISC akan bergetar 5 kali atau bergerak sesuai tipe ISC. Jika kita tekan OK, maka ini ISC akan bergerak 5 kali Mas ya, nggak usah lewati. Tampilan kode kerusakan di sini tidak ada, berarti tidak ada kerusakan sebenarnya motor ini ya, aman. Nah, tampilan sejarah kerusakan juga tidak ada, kosong. Penghapusan sejarah kerusakan juga usah, karena nggak ada sejarahnya. Nah, di sini ada menghapus nilai koreksi ISC. Nah, ini akan kita buat ke angka kosong. Ini kan angka 1, akan kita nulkan. Nah, supaya stasioner bisa mencapai 1350 atau 1400 sampai 1500 ya, kalau kita nolkan. Oke? Apakah kembali lagi ke 1700 ntar setelah kita reset di sini ISC-nya ya? Kita cari, kita analisa seperti ini. Kalau misal kumat lagi ya berarti yo sampean ganti ISC-nya. Misal ganti ISC masih tetap yo sampean ganjel ngono Mas yo. Berarti sing error iku SGCU-nya yang bagian penggerak ISC. Oke ya. Semoga dipahami video saya ini detail ya. Oke, sekarang karena motor ini stasionernya agak beraturan dan besar, otomatis kita tekan OK sampai 3 kali. Tekan 1 kali, di sini tidak berhasil, tetap angka 1, tekan 2 kali, di sini tidak berhasil, tetap angka 1, ketiga kalinya. Pencet 3 kali, di sini tidak berhasil, tetap. Pencet lagi sampai angka kosong ya. Nah, sampai ketemu angka kosong, kemudian kita kembali. Kita masuk di mode monitoring data lagi. Keliru. Ini oke. Untuk menghidupkan motornya dan ngecek RPM-nya. Ya. Oh, ikuti langkah berikut sampai bingung ya, Pak. Kontak off on lagi. Nah, kita hidupkan motornya, sampean fokus di RPM. Saat saya hidupkan pertama berapa angkanya ya? Fokus. Kamera. Nah, ini 1750, 1450, 1500, 2000, 1800, 1750, 1600, 1900. Loh, sampai paham kan? Ini terlalu besar. Di atas 1500 terlalu besar. 1600, 500, 600, 550. Ini ntar kalau panas menjadi apalagi RPM-nya tinggi-tinggi terus, Mas ya. Kita off-kan kontak, kita cek lagi apakah berubah. Jika berubah berarti di ISC itu error Mas yo. Kita kembali lagi. Kita masuk di mode tes aktuator lagi. Disuruh matikan kunci kontak, disuruh on-kan kunci kontak. Oke ya. Matikan kunci kontak. Tekan OK. Nyalakan kunci kontak. Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus di ISC yang kita buat 0 tadi. Oke, kita cari. Scroll ke kiri. Nah, di sini ya, menghapus nilai koreksi ISC. Nah, ini ke angka 1 lagi. Ya, karena apa? Ke angka 1 lagi jadi ISC-nya bermasalah, Mas. Membacanya itu bermasalah. Ini nggak bisa nul. Jika kita nulkan, kembali ke angka 1 lagi. Berarti ISC-nya bermasalah. Nah, langkahnya gimana, Mas? Yo langkahnya pertama gini, Mas yo. Kalau sampean ada ISC, sampean ganti ISC saja. Oke? Kalau ada ISC, sampean ganti ISC saja yang baru. Kemudian sampean pasang, wis sampean nulkan di scanner tadi yo, koyo aku mangko, seperti saya tadi sampean nulkan. Kalau masih tetap, ya sampean ganjel selang. Ganjele, ya ono cara dasare, Mas. Sampean harus tahu cara kerja ISC itu. Setiap sampean membenahi motor, itu sampean yang mau sampean benahi itu sampean harus tahu cara kerjanya. Wis yo. Harus tahu cara kerjanya. Oke? Jika sampean asal benerin motor tapi nggak tahu cara kerjanya, part itu apa, yang sampean benerin itu part apa, ciri kerusakannya bagaimana, jika tidak saya ginikan ini apa dampaknya bagaimana, sampean harus tahu, Mas. Itu mekanik cerdas, saya mekanik gua doh bos yo. Oke ya. Ini nggak bisa saya nulkan ya. Kalau ini misal saya nulkan di ISC ini
ini bisa ke angka apa? RPM-nya ntar bisa ke 1400 1500. Ideal, enak. Motor nggak naik turun. Tapi ini ketika saya pencet lagi yo. Saya buat 0 ya. Oke, setelah saya buat 0, kemudian saya akan masuk di data monitoring data untuk menghidupkan si motor. Off kan kontak, on kan kontak. Nah, seperti ini RPM, sampean fokus di RPM saja masih. Kita hidupkan motornya. Oke. Fokus RPM. Ini setelah saya reset ISC ya, atau saya nulkan. Seharusnya RPM bisa 1400 sampai 1500, tapi kenyataannya di sini kita cek starter kita hidupkan 1700. Wow, tinggi 1400, 1300, wow, lo ya. Loh, naik turun nggak karuan nih Mas. Ini ISC-nya bermasalah bisa, atau SCU-nya yang bagian apa jenenge? Yang bagian suplai untuk ISC itu bermasalah, error ya. 1950. Pokoknya ini kok nggak beres sih Mas, terlalu tinggi. Kalau dibuat jalan ntar berhenti gitu, gasnya bandang ke 2000. Soalnya sudah saya coba ya, ini ya. Benar. Kontak on, kita off lagi, kita cek lagi, pasti balik ke angka 0 lagi nih. Kontak off, kontak on lagi, kontak off lagi, kontak on lagi, tekan OK. Tunggu sebentar sih. Kalau nunggu sampean ikuti perintahnya di scanner ini Mas. Ojo nggak karep dhewe yo. Jangan nggak karep dhewe pokoknya. Nah ini yo. Nilai koreksi, menghapus nilai koreksi CC kilo Mas ke angka 1 mana, berarti SC-nya ini gak bener. Wis yo. Wis, jadi langkahnya gimana ya, seperti yang saya cek. Kontak off dhisik. Oke. Jadi langkahnya gimana? Ya seperti yang saya katakan di video Mas. Berarti langkahnya itu harus sampean ganti ISC-nya dulu ya, yang baru, yang normal. Pastikan mereknya itu setidaknya itu bagus gitu Mas yo. Nah, setelah sampean pasang ISC baru, kemudian sampean pasang dan stasioner itu enak, kalau menurut pengalaman sampean itu pas, oh ini pasti ini 1400 1500 nggak terlalu besar. Berarti yo ISC-nya kan yang bermasalah. Karena saya ini buat video di rumah yo, buat video di rumah. Jadi saya nggak ada ISC, ISC-nya kan ada di bengkel ya. Oke? Jadi langkahnya sampai ganti ISC yang baru. Kemudian sampai hidupkan motornya, kalau dirasa sudah enak ya wes, mari. Gitu aja, nggak usah direset ISC lagi, nggak usah pakai scanner. Oke? Tapi kalau sampai ganti ISC tetap saja stasioner itu tinggi terus. Dan juga kadang kecil, kadang besar ngong gitu ya. Mari tiba-tiba besar, kemudian mengecil, tiba-tiba besar, kemudian mengecil, lah berarti motor itu nggak enak. Yo, berarti masalahnya di ISC-nya. Tapi kalau ISC sampean pasang baru masih tetap, berarti langkahnya sampean ganjel selang seperti yang saya katakan ya. Wis, pokoknya ISC ngebuka, yo ngebuka, narik ngebuka itu yo, iku ISC bandangan ya. Kalau terlalu ke dalam ISC ini plung ngerem lebu, iku motor matian. Jadi semakin kita ganjel selang ntar ya, kalau panjang, terlalu panjang, kepanjangan, maka stasioner motor akan matian. Kalau kependekan, stasioner motor akan bandangan. Wis sampean mengerti wis, tak kasih detailnya. Jadi sampean ukur mulai pendek dulu, kalau kurang panjang sampean kayak panjang dikit gitu, ganti titik, mencari idealnya RPM-nya seperti bagaimana. Apa? Kesukaan sampean atau orangnya gitu ya. Wis iki wis beres wis, iki meneh tak ganti ISC dulu, kalau masih tetap ya tak ganjel selang. Berarti masalahnya di SGCU-nya yang bermasalah atau error di bagian apa kerja ISC guys, nyuplene ISC ya bermasalah. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan aerox yang stasionernya itu tinggi sendiri, kadang turun sendiri, kemudian kadang bandangan gitu ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.